어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Siti Maulidina dengan NIM 2301474 dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas basic life skill dengan dosen pengampu Dr. Saiful Anwar SPDI MAG. Di video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu. Nah, buku ini merupakan sebuah karya dari seorang pendakwah serta penulis asal Indonesia, yaitu Husain Ja'far Al-Haddad, atau yang biasa kita kenal dan biasa kita sebut Habib Husain. Habib Husain merupakan seorang penulis di media massa serta pembicara seputar keislaman dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Buku ini terdiri dari 5 bab dengan 235 halaman. Nah, menurut saya yang membuat buku ini lebih hidup adalah penulis, yaitu Habib Husain, selalu menyelipkan sebuah kata-kata atau kalimat di setiap babnya yang mampu membuat para pembaca lebih paham akan isi dari buku ini. Hal yang membuat aku tertarik untuk membaca buku tersebut adalah buku tersebut itu berisikan tentang pandangan berbagai hal dari sudut pandang Islam yang indah, termasuk dengan kondisi kekinian yang semuanya dapat dijawab dengan ajaran Islam sebagai agama yang tidak pernah lekang oleh waktu. Buku tersebut juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang selama ini saya cari jawabannya, selama ini saya ingin tahu, yang selama ini saya pendam. Dan selain itu, hal yang membuat saya tertarik dengan buku tersebut adalah judulnya. Entah mengapa ketika saya membaca judul tersebut, seperti ada sesuatu hal yang ada dalam buku ini yang mampu mendorong saya untuk membaca buku tersebut. Video ini saya akan membahas 2 poin subbab menarik yang menurut saya berkesan. Pertama adalah hijrah. Dalam buku ini disebutkan bahwa akhir-akhir ini hijrah menjadi suatu hal yang populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Namun, kadang hijrah yang dimaksud dan dijalankan oleh sebagian orang hanya bersifat hukum, hanya bersifat aspek-aspek ritual. Misalnya, mereka melakukan hijrah dari yang sebelumnya mereka tidak berhijab, sekarang berhijab. Dari yang sebelumnya mereka tidak rajin sholat, sekarang menjadi rajin sholat. Dari yang sebelumnya mereka tidak berjamaah, sekarang sholat berjamaah di masjid. Tentu, itu bagus dan tidak dapat disalahkan. Jika hijrah dipahami sebatas itu saja, itu problematik sebab itu mereduksi makna hijrah. Dalam buku ini, hijrah diumpamakan sebagai sebuah tanda baca koma, bukan titik. Teruslah belajar dan teruslah memperbaiki diri tanpa merasa tinggi hati. Karena tidak ada batasan untuk menjadi lebih baik. Yang bisa dan boleh membatasinya hanyalah ajal. Poin yang kedua adalah Islam itu bijak, bukan bajak. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 3 aspek yang mampu melahirkan kebijaksanaan. Salah satunya aspek kebenaran pada setiap agama. Dalam perkara ini kita dilarang untuk memaksakan, tapi juga tak diperbolehkan untuk memperlombakan. Soal kebenaran ini jalani masing-masing sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kebenaran agama itu pusatnya ada di hati. Oleh karena itu, kehadiran hati menjadi kunci. Syahadat tak ada gunanya jika diucapkan dengan lisan, tapi tak diyakini dengan hati. Begitu pula dengan ibadah kita yang utamanya dinilai dari kualitatif bukan kuantitatif. Mau sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jika ibadah tersebut tidak dilakukan dengan hati, tidak dilakukan dengan sepenuh hati, maka percuma saja. Nabi SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya.
Lalu aspek yang kedua adalah kebaikan. Kebaikan bersifat objektif. Setiap agama, setiap orang memiliki keyakinannya yang sama bahwa yang dimaksud dengan kebaikan adalah melakukan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Misalnya dalam agama itu terdapat kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai luhur yang menjadi inti semua agama. Nah, sehingga kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Nah, pada ranah inilah kita harus bekerjasama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan aspek yang terakhir untuk menyempurnakan kebenaran yang berbalut kebaikan adalah dibungkus oleh keindahan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Lalu Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sabda tersebut dengan sangat sempurna menggambarkan trilogi untuk mencapai kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kebenaran adalah aspek terakhir yang harus menjadi poin penting dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran dan menularkan kebaikan. Artinya, dalam sebuah kebenaran harus disampaikan dengan cara yang baik dan dibungkus dengan hal-hal yang indah. Maka, sesuatu yang benar harus disampaikan dengan cara yang baik-baik. Karena bisa jadi kebenaran itu ditolak karena cara penyampaian kita yang tidak baik. Nabi yang menyampaikan kebenaran Islam dengan cara yang baik saja masih bisa ditolak di Mekah dan di Madinah. Apalagi kalau kita yang menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang tidak baik. Nah, 3 hal tersebut adalah merupakan 3 aspek yang akan melahirkan kebijaksanaan. Pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan adalah yang bisa menyampaikan kebenaran dengan baik dan dibungkus oleh keindahan. Nah, kesimpulannya mungkin buku ini tuh mengajak pembaca untuk mengenal dakwah Islam yang syarat akan nafas cinta kasih dan lemah lembut. Sebelum mengakhiri video ini, di sini saya akan membacakan sebuah kutipan dalam buku ini yang sangat berkesan bagi saya, yaitu tulisannya adalah, sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya. Bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Masya Allah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu. Semoga review tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.